شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kalimat walidha kathurat ad-dalailu fil Qur'anil Karim lihadzal asasil muthabbitah lihadzal asr. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu betul-betul asas, pondasi, dasar. Bal la takadu takhlu ayatun min ayatihi min dzikrin di asma'illahi al-husna. Hampir-hampir tidak ada ayat 6.000 sekian, 6.300 sekian kan jumlah ayat. Adapun yang mengatakan 6.666 tidak sahih ya. 6.300 sekian ayat dalam Al-Quran, hampir-hampir tidak ada yang tidak mengandung nama Allah, sifat Allah. Saya yakin antum masih ingat saat tadi pagi baca Al-Quran, kemarin malam baca Al-Quran, kemarin siang, pekan kemarin baca Al-Quran, antum masih ingat? Di akhir bacaan, innahu huwas sami'ul alim, innahu huwal azizul hakim, wa huwal ghafurur rahim, innahu sami'ul basir. Terus hampir di akhir ayat tidak pernah sepi dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Allah ingin dikenal, diketahui, dimasyhurkan, disebut. Ini salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Ini salah satu sifat Allah yang haram kita tiru. Apa? Pengen dipuji, ingin dipuja ya. Allah mengatakan tidak ada lewat lisan Nabi SAW, tidak ada yang paling menyukai pujian melebihi Allah. Maka Allah senang dipuji. Lihat di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, bacaan salat, zikir, wirid, zikir pagi, zikir petang, dan seterusnya penuh dengan pujian-pujian terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah senang dipuji. Dan sekali lagi kita tidak boleh meniru sifat Allah, karena Allah terpuji mutlak. Gimana gak terpuji? Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, gak ada yang bukan dari Allah. Dari milik kita yang paling berharga, rumah, perusahaan, mobil mewah, sampai yang paling tidak berharga ya, peniti misalnya, atau tusuk gigi misalnya, semuanya pemberian dari Allah. Dari yang paling kecil, bakteri misalnya, virus, sampai yang paling besar, langit, bumi, planet-planet, arsy, kursi, semuanya ciptaan Allah. Gimana gak terpuji? Maka pantas sepantas-pantasnya kalau Allah itu dipuji. Pantas sepantas-pantasnya kalau Allah itu suka dipuji. Dan marah Allah kalau kita tidak memujinya ya. Kita terus memuji Allah walaupun
walaupun kaki kita patah, walaupun badan kita hancur, walaupun bisnis kita, usaha kita bangkrut, kita tetap disuruh mengucapkan alhamdulillah. Terusannya bukan rabbil alamin ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Memuji Allah kan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam seluruh keadaan. Walaupun hancur badan kita, walaupun hancur usaha kita, bisnis kita, tetap Allah berhak dipuji. Maka cetek sekali pikiran orang yang mengatakan, bahkan mencaci maki Allah gara-gara bisnisnya rugi, gara-gara badannya sakit-sakitan, gara-gara rumahnya kebakaran. Itu cetek sekali pikirannya, dan salah besar dan sesat sekali. Bahkan seandainya yang ada pada diri kita hancur lebur, yang tersisa cuma satu, hati. Masih punya hati yang hidup, yang dengan hati itu bisa memuji Allah, maka wajib kita pakai hati kita untuk memuji Allah. Dengan lisan nggak bisa, udah hancur. Dengan tangan, dengan kaki nggak bisa, sudah hancur. Tinggal hati kita yang masih ada misalnya. Tetap kita memuji Allah, karena Allah memang terpuji. Mimma yadullu dalalatan wadihatan ala ahammiyatil ilmi biha. Ini menunjukkan bahwa mengetahui nama-nama Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, ini sesuatu yang sangat besar, lebih besar dari salat, puasa, zakat, haji, jihad, lebih besar. Buktinya apa? Kalau mengetahui sifat Allah, memuji Allah, lebih besar dari itu semua. Karena salat kita percuma, puasa kita percuma, zakat haji kita tertolak kalau kita tidak pernah memuji Allah. Pujian terhadap Allah yang terbesar adalah mengakui bahwa meyakini, mengucapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. La ilaha illallah, ini puncak dari pujian. Kalau pujian ini kita tidak pernah ucapkan, tidak kita yakini, hancur semua. Salat percuma, puasa percuma, zakat, haji, jihad, semuanya percuma. Ketika kita belum pernah memuji Allah dengan kalimat la ilaha illallah, ini pujian terbesar. Mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Tanpa pujian ini hancur manusia, tidak mungkin masuk surga, pasti kekal di neraka selama-lamanya kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun mungkin mengakui dalam hatinya, tapi dia tidak memuji dengan lisannya, dia mengakui dengan hatinya. Siapa contoh? Banyak. Salah satunya yang terbesar barangkali ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, bahkan iblis. Apakah iblis mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah? Jelas sekali. Fir'aun, ya, Al-Quran menjadi saksi. Wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum. Fir'aun dan bala tentaranya menolak la ilaha illallah, menolak ketuhanan Allah, menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa dengan lisannya. Wajahadu biha. Adapun hatinya, Fir'aun tidak bisa bohong, meyakini
Musa berada dalam kebenaran. Yang berhak disembah satu-satunya adalah Allah. Tapi di hati doang. Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Thalib jelas. Abu Thalib jelas. Terang benderang Abu Thalib meyakini kebenaran dakwah Nabi SAW, sampai mengatakan, kalau kalian ingin selamat, ikuti Muhammad keponakanku. Kenapa? Karena dari dia kecil bersamaku, aku belum pernah mendengar, melihat sekalipun dia bohong. Sekalipun. Persaksian dari seorang kafir, Abu Thalib. Di mana Abu Thalib berada? Kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun neraka paling ringan. Ya. Telapak kakinya menginjak bara api, bukan telapak kakinya ya. Telapak kaki yang cekungnya. Gitu. Jadi bukan seluruh telapak kakinya, yang cekungnya itu. Di situ. Berarti yang bagian paling depan, paling bawah tidak terkena api, yang cekungannya itu saja. Panas? Jelas panas. Saking panasnya, yaglu biha dimaghu, otaknya mendidih. Otak kan jauh sekali dari telapak kaki, itu mendidih. Gimana wajahnya, gimana lehernya, gimana dadanya, gimana perutnya, dan seterusnya. Dan dia mengatakan, meyakini bahwa apa? Tidak ada orang yang disiksa di neraka lebih dahsyat dari aku. Tidak ada yang siksaannya di neraka lebih parah dari aku. Tidak ada. Padahal paling ringan. Dia merasa paling berat. Dia nggak tahu yang lainnya jauh lebih berat. Satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Selain Abu Thalib, tidak ada. Berdasarkan pertanyaan Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik? Ya Rasul, siapa manusia yang paling berbahagia, paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Dijawab oleh Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas murni dari hatinya. Maksudnya bertauhid, tidak syirik. Tahulah kita dari sini, setiap dalil, setiap ayat, setiap hadis, setiap kaidah pasti ada perkecualian. Ini perkecualiannya Abu Thalib. Ya. Maka dari sini kita tidak boleh mengatakan ini ayatnya, mudah nggak mungkin ada kemungkinan lain. Jangan ya. Ada perkecualian. Abu Thalib perkecualian. Jadi seluruh dalil harus kita baca. Seluruh ayat, seluruh hadis harus kita terima. Kemudian disimpulkan. Dan itu pekerjaan siapa? Ulama tentunya, bukan kita, bukan antum, bukan saya. Sebabkan kita barangkali belum hafal Al-Quran 30 juz, belum hafal ribuan hadis, sudah berani menyimpulkan. Maka kita serahkan kepada para ulama untuk menyimpulkan. Salah satu kesimpulannya seperti itu. Setiap kaidah, setiap dalil itu ada perkecualian, ada pengkhususan, istilah dalam bahasa syar'inya. Ya. Dan Allah yang mengajarkan ini. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Ada perkecualian enggak? Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Manusia semua rugi. Ada perkecualian apa tidak? Ada. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada perkecualian kan? Gitu. Apakah ini juga ada perkecualian? Kan disimpulkan, kalau tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak saling menasihati dengan kesabaran dan kebenaran,
rugi. Kan begitu? Kan begitu. Apakah ini ada perkecualian? Ada. Ada. Dia tidak beriman, dia tidak beramal saleh, dia tidak saling menasihati dengan kebenaran, tapi dia tidak rugi, dia masuk surga. Siapa? Siapa? Contohnya Ibrahim, putra Nabi Muhammad SAW. Ibrahim ini putra beliau belum beriman, belum pernah beramal saleh, belum pernah menasihati. Orang baru beberapa bulan sudah meninggal, gimana beriman? Iman itu apa dia nggak tahu? Ya, baru beberapa bulan meninggal. Ya. Di mana Ibrahim berada? Surga apa neraka? Surga. Penegasan langsung dari lisan Nabi SAW, Ibrahim mendapatkan pengasuh di surga. Nah, berarti ada perkecualian. Dan begitu seterusnya. Nah, disinilah kita tidak boleh gegabah. Baca ayat sendiri simpulkan, baca hadis sendiri simpulkan. Ada perkecualian. Seluruh ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, bid'ah. Sampai di sini betul? Betul. Adakah perkecualian? Ada. Ada. Kecuali yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, berarti kan perkecualian. Ya. Seluruh ibadah yang tidak, ibadah mahdhah ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, bid'ah, sesat, terancam neraka. Adakah perkecualian? Ada. Puasa Tasu'a, kan seumur-umur Nabi belum pernah puasa Tasu'a 9 Muharram. Enggak bid'ah, enggak sesat, malah berpahala. Ada perkecualian gitu. Berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, ini pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Apakah itu bid'ah? Masjid-masjid hari ini yang melakukan jamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan bid'ah? Enggak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan. Nah, itu tadi ada perkecualian. Wa kaifa la yatabawwa'u hadhihi al-makanah al-munifah wa huwa al-ghayatu allati khuliqa an-nasu li ajliha. Bagaimana tidak penting, bagaimana tidak besar, padahal Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk itu. Hanya untuk itu. Membesarkan Allah, meninggikan Allah, memuji, memuja Allah dengan menyembahnya tentunya. Tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia untuk itu. Bukan untuk memakmurkan bumi ini, untuk saling mengenal. Saling mengenal itu hikmah, bukan tujuan utama. Kalau tujuan utama saling mengenal, lita'arafu, Allah tidak ciptakan perang, Allah tidak ciptakan jihad, Allah tidak ciptakan kekafiran dan orang-orang kafir. Itu hikmah. Antum harus bedakan, harus bisa bedakan mana tujuan, mana hikmah. Apa tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia? Adalah agar mereka memuji Allah dengan pujian tertinggi, yaitu
ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas kan? Jelas ayatnya. Adapun lita'arafu, agar kalian saling mengenal, itu bukan tujuan, itu hikmah. Tujuannya adalah tauhid. Fattauhidul ladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi naw'an. Tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia adalah supaya mereka menyembah, lebih tepatnya adalah mentauhidkan Allah. Karena orang yang sedang sholat, dia sedang menyembah Allah apa tidak? Jelas. Tapi adakah orang yang menyembah Allah dengan cara sholat, tapi Allah tolak, Allah tidak terima sholatnya? Adakah kira-kira? Ada. Kenapa? Subuh dia lakukan dengan berjamaah, duhur, asar, maghrib, isya dia lakukan dengan berjamaah, tapi Allah tolak, Allah tidak terima sholatnya. Kenapa? Bisa jawab? Karena dia tidak bertauhid. Walaupun tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu dengan berjamaah, bahkan puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud, bahkan entah berapa juta, berapa miliar yang telah dia keluarkan untuk sedekah, fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, miskin, tapi semua Allah tolak. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid. Allah tidak mau terima amal orang yang tidak bertauhid. Dia meyakini bahwa Allah bisa menurunkan hujan, keris dia juga bisa menurunkan hujan. Allah tolak. Tidak ada satupun rakaat yang dia lakukan yang diterima oleh Allah. Dia meyakini Allah bisa membahagiakan dia, gurunya juga bisa membuat dia bahagia. Dia meyakini Allah bisa menolong dia, syekhnya juga bisa menolong dia dari jarak jauh. Allah tolak. Dan muslim yang seperti ini keterlaluan, kebangetan. Kalah sama siapa kemarin? Kalah sama Abu Jahal, Abu Lahab. Serusak-rusaknya tauhid Abu Jahal, Abu Lahab, nggak sampai ke situ. Apa antum lupa bagaimana Allah menggambarkan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya ketika mereka terumbang-ambing di tengah lautan? Yang mereka ingat, yang mereka sebut siapa? Allah. Abu Jahal, Abu Lahab nggak nyebut Lata, Uzza, tolonglah kami, Hubal, Manat, bantulah kami, nggak ada. Yang disebut, yang dipanggil, yang diharapkan pertolongannya oleh Abu Jahal, Abu Lahab ketika terombang-ambing di tengah lautan hanya Allah satu-satunya. Karena mereka meyakini bahwa yang bisa menghidupkan, mematikan, mencelakakan, membahagiakan, menurunkan hujan, membagi rizki dan seterusnya hanya Allah. Lata, Uzza, Hubal, Manat nggak bisa. Lata, Uzza, Hubal, Manat itu cuman perantara. Gitu. Nah, begitu Allah selamatkan sampai ke daratan, syirik lagi. Didatangilah Lata, Uzza, Hubal, Manat membawa sesuatu sajian untuk dipersembahkan kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Antum masih ingat Lata, Uzza, Hubal, Manat siapa? Orang-orang saleh. Orang-orang soleh yang sudah wafat. Mirip dengan yang di negeri kita. Ada Sunan Muria, ada Sunan Gunung Jati, ada Maulana Malik Ibrahim, ada si Fulan. Kan insya Allah mereka orang-orang soleh, sudah wafat. Bukan diingat-ingat, bukan diingat-ingat nasihatnya, petuahnya, ajarannya, tapi individunya. Nih, Maulana Malik Ibrahim di sini, Sunan Muria di sini, dan Kalijaga di sini,
Gitu. Bukan diingat petuah beliau apa, nasihat beliau apa, ajaran-ajaran beliau apa, tapi individunya. Kalau individu itu boleh diingat-ingat, boleh didatangi tempat, tentu Allah sudah takdirkan kuburan para nabi, para rasul terpampang. Mungkin Al-Quran akan menjelaskan setidaknya sabda Nabi, kuburan Nabi Adam di sini, kuburan Nabi Ibrahim di sini, kuburan Nabi Ismail di sini, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Yahya, Zakaria. Nabi Isa tentu belum ada ya. Ini kuburannya di sini, di sini. Enggak ada satupun. Enggak ada satupun. Ini membuktikan bahwa kuburan orang soleh, bahkan kuburan para nabi, para rasul, enggak ada apa-apanya. Kalau ada apa-apanya tentu sudah dipampak. Jangan lupakan kuburan Nabi Ibrahim, ada berkah di situ nih, kuburannya di sini. Nabi Ismail di sini, Nabi Ishaq, Nabi Yakub di sini enggak ada. Bagaimana saudara-saudara kita hari ini cuman si ulama fulan, si A, si B yang tentu derajatnya jauh di bawah para nabi, para rasul. Bahwa ulama-ulama kita orang-orang yang soleh betul, kita nggak ada apa-apanya dengan mereka betul, tapi mereka nggak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yahya, Zakaria, nabi-nabi, para rasul. Nggak Allah kasih tahu kuburannya di mana, karena emang nggak penting. Bagaimana saudara-saudara kita berbondong-bondong mengeluarkan uang sampai tidur-tidur di bus demi mengunjungi kuburan si A, si B, si C. Padahal apa kata Nabi? Sahih Bukhari, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan ibadah. Ziarah kubur ibadah bukan? Ibadah kan? Ziarah kubur bagian dari ibadah mahdhah. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan safar untuk ibadah kecuali menuju 3 masjid ini. Di luar 3 masjid ini tidak boleh ibadah dengan cara safar. Dipersiapkan perjalanan, perbekalan. Kalau antum nabung tujuannya supaya bisa sholat di Masjidil Aqsa, boleh nggak? Boleh, berpahala besar. Antum kumpulkan uang, cari travel tujuannya supaya bisa sholat di Masjid Nabawi, boleh? Boleh. Sunnah, pahala besar. Sholat di Masjidil Haram, 3 masjid itu. Antum cari travel, antum nabung tujuannya supaya bisa sholat di masjid apa itu? Hagia Sophia ya, di Turki, bolehkah? Enggak boleh, haram. Di Kubah Mas enggak boleh, haram. Di Istiqlal enggak boleh. Ya kecuali rumah kita dekat Istiqlal atau kita sedang lewat Istiqlal. Tapi kalau betul-betul saya mau sholat di sana, enggak boleh. Yang boleh cuma 3 itu. Dan keutamaannya luar biasa. Dari 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Masjid-masjid lain sama persis. Ya kalau sama persis ngapain? Kita berjamaah di masjid ini dengan kita berjamaah di Masjid Istiqlal, Al-Azhar, sama semua. Ya ngapain? Kalau tujuannya ibadah, pahala, sama semua. Dan ini bukan hanya sholat ya. Dan ini bukan hanya sholat. Semua ibadah mahdhah. Saya mau baca Al-Quran di Masjid Amr bin As di Mesir, nggak boleh. Nggak boleh. Baca Al-Quran kan ibadah. Nah, termasuk ziarah tadi. Ya, saya mau iktikaf di Jogja. Saya mau iktikaf di Cilegon. Saya mau iktikaf di Lampung, nggak boleh. Nah, termasuk ziarah. Nah, beda ketika antum ke Lampung, pulang kampung, besoknya sekalian iktikaf di situ, atau besoknya lusanya berziarah ke makam nenek antum di situ. Nah, ini boleh. Tujuan utamanya bukan ziarah, bukan iktikaf, bukan sholat, tapi silaturahim atau urusan bisnis atau apalah. Ya.
Fattauhidul ladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi naw'an. Tauhid yang dengan tauhid ini tujuan satu-satunya Allah menciptakan manusia dan jin, ada dua macam, ada dua jenis, naw'ani. Apa yang pertama? Tauhidul ma'rifati wal isbat. Ini ujung-ujungnya nanti 3, ya. Ini maksud beliau ingin membedakan antara khobar dengan perintah. Khobar dengan perintah. Kan di dalam Al-Quran itu isinya kadang khobar. Allah bersemayam di atas arsy. Ada perintah nggak di situ? Nggak ada kan? Khobar doang kan? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ada perintah nggak di situ? Nggak ada. Khobar aja. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ada perintah? Nggak ada. Khobar saja. Ya. Beda dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada perintah siam. Aufu bil uqud. Ada perintah di sini. Penuhi perjanjian, sumpah. Gitu. Aqimus shalah wa atuz zakah, ada perintah di sini. Nah, tauhid menurut beliau ada 2 jenis. Jenis pertama khobar, jenis kedua perintah. Jadi khobar pun bermakna tauhid. Yang pertama, tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhid tentang khobar, isbat, ketetapan, keputusan. Wa huwa yashmalul iman bi rububiyyatillah wal asma'i was sifat. Apa? Rububiyah dan asma' wa sifat. Perintahnya apa coba? Tauhid rububiyah perintahnya apa? Enggak ada kan? Cuman khobar doang. Allah lah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan. Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Apa perintahnya? Khobar saja. Ya perintahnya otomatis kita percayai khobar itu, kan begitu. Intinya adalah khobar. Termasuk asma wa sifat. Seperti tadi, wa huwa sami'ul basir, innallaha azizun hakim, wa huwal ghafurur rahim. Allah pengasih, Allah penyayang, Allah bijaksana, Allah maha tahu, dan seterusnya. Khobar. Diapakan khobar itu? Kita apakan khobar itu? Kita percayai 100%. Jangan ada keraguan. Jangan di otak-atik. Kesalahan saudara-saudara kita di negeri kita ini di otak-atik. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, di otak-atik. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti sepertiga malam itu arus Allah kosong. Ini mulai ngotak-atik nih. Berarti hampir setiap waktu Allah turun ke langit dunia. Karena sepertiga malam itu ada di mana-mana. Seperti sekarang ini. Kita sekarang ini jauh dari sepertiga malam, ya kan? Tapi adakah negeri sekarang yang sedang sepertiga malam? Tentu ada. Oh, berarti Allah turun di sana. Itu ngotak-atik namanya. Itu yang dilarang. Kenapa? Karena yang kita bicarakan ini, yang kita imani ini adalah zat yang maha gaib, yang nggak mungkin bisa dicerna oleh akal kita, hati kita, nurani kita, nggak mungkin bisa mencerna. Ya nggak usah Allah lah. Bisakah kita melogikakan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa dalam waktu yang bersamaan? Satu di dekat kutub utara, satu di dekat kutub selatan, satu di masyrik, satu di maghrib, di detik yang sama. Adakah
orang yang dicabut nyawanya secara bersamaan, 100 misalnya, 1000 misalnya, pasti. Apa kita bisa melogikakan? Nggak bisa, sulit bagi kita. Itu baru malaikat. Bagaimana Allah? Nggak mungkin kita bisa memahami secara logika. Bagaimana Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Gimana kita bisa melogikakan, memahami Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Sedangkan orang sholat itu menghadap kemana? Kemana saja, terutama di Masjidil Haram kan? Ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, tergantung posisi dia dari Ka'bah di mana. Gimana Allah menghadapkan wajah? Nggak mungkin kita bisa melogikakan. Maka udah nggak usah diutak-atik, nggak usah dibawa kemana-mana, nggak usah ditakwil, ditaktil, ditafwid, ditasbih. Cukup diimani apa adanya. Nggak mungkin kita bisa memahami secara logika. Udah tirukan apa adanya, contek persis bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang difahami oleh Rasul dan para sahabat. Maka tidak ada riwayat satupun hadis Rasul dan para sahabat diskusi tentang wajah Allah, tentang jari Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tentang Allah begini, Allah begini, Allah begini. Gak ada pembahasan. Muncul pembahasan tentang Allah itu setelah masuknya ilmunya Aristoteles, Socrates, Plato ke dunia Islam. Ilmu filsafat. Kalau Socrates, Aristoteles, Plato berpikir, diskusi tentang Tuhan, wajar. Kenapa wajar? Kenapa wajar? Karena mereka nggak dapat wahyu, nggak kenal wahyu. Yang ada logika, pikiran, nurani, akal. Mereka nggak kenal wahyu. Nah, kita nggak wajar orang kita dikasih tahu oleh Allah langsung. Aku bersemayam di atas arsy, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku turun ke langit dunia setiap seperti, langsung diberitahu oleh Allah. Kok masih diskusi, masih berpikir? Aneh. Socrates, Aristoteles, Plato ya wajar. Orang mereka nggak kenal wahyu, mungkin nggak beriman kalau dikasih tahu. Ya wajar. Sementara diriwayatkan Socrates, Aristoteles, Plato dan lain para ahli filsafat ini, filosof ini, orang-orang baik, orang-orang baik. Istilah syar'inya orang-orang soleh lah, bukan penjahat, perampok, pelacur, penjudi, pencuri, bukan, orang-orang baik. Ingin menyembah Tuhan, percaya adanya Tuhan, tapi sayang mereka nggak kenal wahyu. Sebaik apapun kalau nggak kenal wahyu pasti sesat. Antum kenal Bunda Teresa? Kayak apa baiknya beliau? Mahatma Gandhi? Banyaklah orang-orang kafir yang begitu baik. Mungkin lebih baik dari kita. Jarang dari kita yang mengorbankan hartanya, waktunya untuk orang-orang jumbo, orang-orang miskin. Lebih baik beliau daripada kita dalam hal itu. Tapi sayang beliau nggak kenal wahyu. Di mana Allah berada beliau nggak tahu. Subuh berapa rakaat beliau nggak tahu. Apa itu mandi junub beliau nggak tahu. Itu semua kan wahyu. Jadilah beliau kekal di neraka selama-lamanya kalau nggak kenal wahyu. Termasuk orang-orang baik, para filosof ini nggak kenal wahyu, tapi ingin tahu, ingin dekat dengan Tuhan. Maka Socrates, Aristoteles, Plato berpikir Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan. Tentu salah semua. Tentu salah semua. Yang benar adalah sesuatu yang anak kecil juga benar, lulusan SD juga benar. Apa? Tuhan Maha Tahu. Semua orang pasti sependapat. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Melihat, Tuhan tidak tidur. Ini sesuatu yang anak SD juga tahu, lulusan SD juga tahu. Dia bukan Tuhan kalau nggak tahu.
Bukan Tuhan kalau nggak berkuasa. Ya segitu saja. Tuhan bersemayam di atas aras, menciptakan Adam dengan kedua tangannya, akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, kelak akan menampakkan betisnya. Ya nggak tahu mereka. Orang nggak dapat wahyu. Allah menyukai yang ganjil-ganjil, mereka nggak tahu. Allah suka dipuji, mereka tidak tahu mungkin. Yang tahu yang sangat sederhana, yang pasti diketahui oleh manusia paling bodoh sekalipun. Asal dia percaya Tuhan itu ada, ya. Tuhan menciptakan jagat raya alam semesta gitu. Tuhan mentakdirkan segala kejadian. Sebagian mereka ada yang percaya, sebagian mereka percaya secara mujmal, ya. Sebagian mereka membatasi. Yang ditentukan oleh Tuhan itu cuman ajal, rezeki, jodoh, apalagi ya nggak jauh dari itu, ya. Itu yang ditentukan. Kalau pintar atau tidak, hari ini laku berapa dagangan kita, katanya itu nggak ditentukan. Hari ini kita kepleset apa, terjatuh apa, selamat, katanya tidak. Itu kesalahan. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, jangankan itu, jatuhnya sehelai daun. Daun ini kapan jatuhnya, daun yang ini kapan jatuhnya, daun sebelah sini kapan jatuhnya, Allah sudah catat semuanya. Sudah 4 itu, ya. Sudah Allah catat, sudah Allah ketahui, sudah Allah kehendaki, dan sudah Allah ciptakan. Al-ilmu, al-masyi'ah, al-khalqu, semuanya sudah ditulis, dicatat, diketahui, diciptakan. Firqah dolal meyakini 1 saja, atau 2 saja, atau 3 saja. Ahlu sunnah satu-satunya yang meyakini keempat-empatnya. Nah, ketika ilmu-ilmu filsafat ini sudah masuk ke dunia Islam, insyaallah antum masih ingat di zaman siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini khalifah yang sangat baik, sangat cinta kepada ilmu, dan sangat dermawan. Tapi sayang terkena syubhat. Beliau suka dengan ilmu, sampai beliau membuat bangunan khusus yang di dalam bangunan itu dipersilahkan para ahli ilmu untuk membahas ilmu. Beliau namakan bangunan itu dengan Baitul Hikmah. Berkumpullah orang-orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu versi beliau. Di antaranya tokohnya Ibnu Abi Du'ad, bukan Imam Ahmad, bukan Yahya bin Ma'in, bukan Yahya Al-Qattan, bukan Ali bin Madini, bukan Bukhari, Muslim yang dipersiapkan masuk ke situ, tapi ahlul kalam, orang-orang yang belajar filsafat. Dikiranya filsafat ini jalan keluar meninggalkan kebodohan. Karena memang berpikir. Bagus berpikir kalau tentang dunia. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu kan. Tidakkah kalian berpikir bagaimana unta itu dijadikan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bumi itu dihamparkan? Apakah tidakkah kalian berpikir bagaimana Allah itu bersemayam di arsy, bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga? Enggak ada begitu. Berpikir tentang unta silahkan, tentang langit, tentang bumi, tentang air, sifat tanah, sifat api. Ini berpikir tentang Allah. Kesalahannya di situ. Memang dulu ada 2. Jadi filsafat masuk ke dunia Islam itu ada 2 ilmu. Yang pertama ilmu tentang tabi'i, istilah kita mungkin fisika, biologi gitu ya. Kenapa air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah? Kenapa di
di suhu tertentu air itu menguap. Kenapa api panas? Kenapa batu tenggelam sementara kayu tidak? Ini tentu bagus sekali, sangat bagus sekali sesuai dengan perintah Allah tadi. Nah, ini ilmu kalam, ilmu filsafat yang jenis pertama. Jenis kedua, merambah masuk ke agama. Bagaimana Tuhan itu, bagaimana sifat Tuhan itu, ya, difikir. Mestinya kan sami'na wa ata'na, ini difikir, terus difikir, ya. Lama kaum muslimin tertarik dengan jenis yang kedua, yang ilmu tabi'i malah nggak tertarik, ya karena memang Islam, ya, lebih tertarik dengan ilmu Islam. Tapi subhan, ilmu tentang tabi'i kaum muslimin malah tidak tertarik, tidak mau mempelajari bagaimana tentang tanah, tentang api, tentang air, tentang gunung dan seterusnya. Malah berpikir tentang Allah, tentang ketuhanan. Jadilah Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Kecuali Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah selamat di sini. Ahlus Sunnah Salaf, Al-Firqatun Najiyah selamat di sini. Memperhatikan betul dengan wasiat Nabi, lan tadillu abadan lama tamassaktum bihima. Aku jamin kalian tidak akan sesat selagi kalian berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya sudah, di Al-Quran dan Sunnah kan nggak ada. Ars Allah suruh dibahas, kedua tangan Allah suruh dibahas. Selamatlah Ahlus Sunnah. Cuman dikucilkan, dipenjara, disiksa. Yang paling parah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, dan dengan muridnya Muhammad bin Nuh. Yang lainnya Tauriyah. Karena memang luar biasa Khalifah Al-Ma'mun dalam menyebarkan syubhatnya, ya. Beliau meyakini ini kebenaran, maka semua kaum muslimin terutama para ulama harus belajar ini nih, gitu. Maka beliau mengirimkan jasus, intel-intel, untuk disebarkan di masjid-masjid. Sampai hari itu banyak ulama yang mau mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, itu sembunyi-sembunyi. Kadang Tauriyah, ya. Dan jasus-jasus itu pura-pura nanya, intel-intel itu pura-pura nanya, ya Syekh, apakah Al-Quran makhluk, Injil, Taurat, Zabur makhluk? Dijawab dengan Tauriyah, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ya, semuanya dari Allah, kan? Ini adalah makhluk, sambil menunjukkan tangannya. Ya, tangan makhluk bukan? Ya, tangan makhluk, kan nggak salah dia. Biar dikira intel-intelnya bahwa Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur makhluk semua, bukan firman Allah. Karena apa? Karena nggak mau dipenjara, nggak mau disiksa. Satu-satunya yang berani adalah Imam Muhammad dengan muridnya itu Muhammad bin Nuh. Yang lainnya, bahkan Ali bin Madini yang Imam Bukhari mengatakan, aku belum pernah merasa kecil di hadapan manusia kecuali di hadapan beliau. Ali bin Madini terpaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, dan itu boleh. Ingat hadis siapa yang mengatakan Latta Uzza, ya. Dia nggak berani mengatakan Allah Ahad, Allah. Kalau Bilal kan berani, dia nggak berani. Supaya siksaan dihentikan. Muslim dia, sahabat Nabi SAW, dia mengatakan Latta Uzza. Akhirnya dibebaskan, tidak disiksa lagi. Siapa? Ammar bin Yasir. Dosakah beliau? Terancam neraka beliau? Tidak.
Bahkan turun ayat menyatakan bahwa Ammar bin Yasir tidak berdosa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa sehingga mengucapkan kalimat-kalimat kufur sementara hatinya tetap beriman, maka Allah ampuni. Dari sini keluar hukum bahwa kita boleh minum khamr kalau pistol sudah di kepala kita. Yang megang pistol mengatakan, kalau khamr enggak engkau minum, saya tembak kamu. Bolehkah detik itu minum khamr? Boleh. Jangankan minum khamr, tadi Lata Uzza kan lebih dahsyat, kufur kan? Minum khamr enggak kufur. Ya, untuk menyelamatkan nyawa boleh melakukan kekufuran dengan terpaksa. Ya, untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk menyelamatkan jabatan. Nah, bisnis, karir. Banyak dari kita sekarang yang bermudah-mudah, terpaksa saya. Daripada karir saya nggak naik-naik, daripada jabatan saya segitu-segitu saja, ya terpaksalah nyukur jenggot, terpaksalah lepas jilbab, terpaksalah tidak sholat, lalu bawa dalil Ammar bin Yasir. Tentu beda jauh. Boleh dalam rangka menyelamatkan nyawa. Darurat itu adalah nyawa. Darurat itu bukan karir, kerjaan, jabatan, gaji, bisnis. Itu bukan darurat. Saya mau kerja apa? Umur saya sudah kepala 4. Keahlian saya cuma di bidang ini, bank. Saya mau kerja apa? Darurat ini. Nggak bisa. Memang kalau dia keluar dari bank mati? Enggak kan? Kalau pistol ya iyalah. Secara doruri, secara akal sehat manusia ditembak di kepala, matilah. Ya. Bahkan mungkin nggak sampai mati. Misalnya dipotong jarinya kan nggak mati itu. Boleh, itu termasuk darurat. Ya. Artinya sesuatu yang menjurus kepada kematian. Ya. Walaupun tidak langsung mati, dipotong jari insya Allah kan nggak mati. Nah, kita diancam kalau nggak minum khamr saya potong jarimu, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, sudah diikat. Yang ngancam kita 10 orang. Nah, itu termasuk darurat. Satu lagi, wa tauhidul iradati wat talab. Kalau tadi tauhidnya berupa khobar doang, informasi saja, kalau ini ada permintaan, ada perintah. Tauhidul iradati wat talab. Tauhid berupa perintah. Keinginan Allah supaya kita melakukan sesuatu. Apa kira-kira? Apalagi kalau bukan tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Apa? Permintaan. Perintah. Salat hanya menyembah Allah satu-satunya. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, menyembahnya dengan cara sholat gitu. Menyembahnya dengan cara saum, dengan cara zakat, haji gitu. Karena kalau cuma meyakini doang ya dosa besar. Walaupun insya Allah dia bertauhid, insya Allah pada akhirnya masuk surga, tapi dosa besar kan? Saya meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, tapi dia nggak pernah menyembah, nggak pernah sholat, ya tentu dosa besar. Saya meyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang lain nggak boleh diibadahi, nggak boleh disembah, tapi nggak pernah puasa Ramadan, ya dosa besar. Jadi diikuti dengan perintah. Maka dikatakan tauhidul iradati wat talab. Tauhid berupa perintah. Walaupun nanti akan ada kaidah al-khabar bimakna talab. Khobar, informasi,
tapi maknanya, isinya perintah. Tapi kalimatnya informasi. Gitu. Apa? Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya, mereka menunggu. Enggak ada, tunggulah, enggak ada perintah. Mereka menunggu 3 kali quru, 3 kali haid untuk nikah lagi dengan laki-laki lain. Enggak ada perintah di situ. Khobar doang. Tapi otomatis tentu dan difahami oleh Rasul, para sahabat tabi'in sepakat bahwa maksud ayat itu adalah perintah. Al-khobar bimakna tolak. Ya. Pezina tidak nikah kecuali dengan pezina pula. Ini kan khobar doang. Ya kan? La yankihuha illa zanin. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Wanita-wanita pezina, pelacur, tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pelacur juga, pezina juga. Khobar doang kan? Maksudnya perintah. Artinya kita yang bukan pezina jangan menikahi pelacur. Walaupun berselisih para ulama apakah ini larangan haram atau tanzih saja. Ya. Intinya bahwa itu perintah. Wallahu. Ada pertanyaan? Silakan.